Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dewi Farida. Saya dari kelas penyelesaian sengketa ekonomi syariah kelas B. Saya dari kelompok 13 akan mereview makalah dari kelompok 7 yang berjudulkan Upaya Hukum dan Pelaksanaan Putusan Sengketa Ekonomi Syariah. Langsung saja. Pengertian sengketa ekonomi syariah adalah suatu pertentangan antara dua orang atau lebih, yang dua orang atau lebih ini merupakan pelaku ekonomi yang kegiatan usahanya dilaksanakan menurut prinsip-prinsip dan asas-asas hukum ekonomi syariah. Sengketa ekonomi syariah dapat diklasifikasikan menjadi 3, yaitu yang pertama, sengketa di bidang ekonomi syariah antara lembaga keuangan dengan nasabahnya. Yang kedua, sengketa di bidang ekonomi syariah antara lembaga keuangan dengan lembaga pembiayaan syariah. Dan yang ketiga, sengketa di bidang ekonomi syariah antara sesama umat yang beragama Islam. Nah, selanjutnya mengenai bentuk-bentuk upaya hukum ekonomi syariah. Penyelesaian sengketa ekonomi syariah dapat dilakukan dengan 2 cara. Yang pertama, penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi. Jalur litigasi ini dilaksanakan di dalam pengadilan, dan putusannya ini bersifat umum. Jadinya sidangnya itu terbuka gitu. Sedangkan penyelesaian sengketa melalui jalur non-litigasi ini dilaksanakan di luar pengadilan, tetapi biayanya lebih mahal karena putusannya ini bersifat tertutup atau rahasia. Jadinya tidak ada yang tahu. Tapi tetap berdasarkan pada putusannya itu tetap berdasarkan pada hukum yang berlaku. Penyelesaian hukum terkait sengketa diatur dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 dan diperkuat lagi dengan Perma Nomor 14 Tahun 2016. Selanjutnya mengenai eksekusi. Eksekusi adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh pengadilan negeri terhadap pihak yang kalah dalam perkara agar pihak tersebut menjalankan amar putusan pengadilan sebagaimana mestinya. Asas-asas eksekusi ini ada 5. Dan yang pertama itu putusan hakim yang akan dieksekusi harus bersifat menghukum. Yang kedua, putusan hakim yang akan dieksekusi haruslah tetap berkekuatan hukum yang tetap. Yang ketiga, putusan hakim dilaksanakan secara sukarela. Dan yang keempat, kewenangan eksekusi hanya ada pada pengadilan tingkat pertama. Yang kelima, eksekusi harus sesuai amar putusan. Nah, selanjutnya eksekusi ini ada 2 macam. Eksekusi yang pertama yaitu eksekusi reeksekusi. Jadi eksekusi ini menghukum pihak yang kalah dalam perkara. Jadinya bisa diberi denda atau menyerahkan apa gitu kalau nggak salah. Maaf saya agak tidak hafal ya. Dan yang kedua itu putusan macam eksekusi pembayaran sejumlah uang eksekusi. Jadi ini pembayaran sejumlah uang eksekusi ini yang kalah itu membayar uang yang telah ditentukan. Ya, kurang lebihnya seperti itu review makalah kelompok 7 dari saya. Mohon koreksinya, kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada yang salah, komen di komentar ya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.